Habib Novel ini belajarnya SD, SMP, SMA. Ngalah, Loman, sabar. Sekarang saya tambahin temen. Kalau kurang cerdas itu bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakep bisa diperbaiki dengan pengalaman. Tapi kurang jujur sulit untuk diperbaiki. Maka catatan bagi saya, orang yang berhubungan dengan saya, kalau sudah tidak ada kejujuran, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para kiai, para sesepuh bina sepuh, segenap jamaah muhasabah Jumat pagi rahimakumullah. Mari kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan istighfar 5 kali, dilanjut dengan bacaan Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli walidayya. Amin. Sebelum melanjutkan kajian kita tentang hal yang bisa menajamkan pandangan hati, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jamaah ini adalah judulnya Sinau Bareng. Maka kita kedepankan bukan hanya monolog tapi dialog. Yang hadir di sini insya Allah berbagai profesi ada, ahli fikih ada, ahli kedokteran ada, ahli perdagangan ada, ahli pertanian ada, ahli teknologi ada, insya Allah ada semua di sini. Maka harus kita kembangkan karena sesuai dengan judulnya adalah Sinau Bareng. Sebagai stimulan, saya akan bertanya yang kaitannya dengan hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama di bidang fikih. Nih Gus Dur sudah nulis tentang intikul madhab, pindah madhab yang kaitannya dengan wudhu ketika tawaf. Ini ya umum tapi belum umum karena tidak semua orang ini sudah pernah tawaf. Kemudian hal ini saya minta Gus Dur bisa mengembangkan lagi apa kira-kira yang sering kita lakukan tapi kita belum paham bahwa kita harus intikal madhab, harus pindah madhab. Gus Dur saya mohon nanti bisa menulis apa saja masalah-masalah yang kita harus intikal madhab. Hari ini saya sampaikan salah satunya adalah aurat perempuan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau salah dikoreksi Gus ya, itu adalah hanya wajah termasuk aurat, sehingga harus pakai cadar.
Kemudian kalau ibu-ibu dipakai sadar, ini berarti harus intikal madhab, harus pindah madhab. Madhabnya siapa? Ini harus mohon dijelaskan untuk Gustur nanti. Kemudian yang kedua, saya tanya lagi tentang kesehatan Pak Dr. Saiful. Ketika ada orang sedang ngaji kemudian mati, itu kok divonis jantung. Ketika ada orang sujud mati juga divonis jantung. Ketika ada orang naik kendaraan kemudian parkir di tepi jalan divonis itu sakit jantung. Ketika ada orang sedang berhubungan suami istri yang sering itu adalah biasa dari pelacuran itu ya, mati katanya juga jantungnya berhenti. Apakah sakit jantung itu bisa tiba-tiba seperti itu? Kemudian apakah sakit jantung itu jantung bisa berhenti begitu saja? Tidak mengalami kerja berat. Seperti orang sedang ngaji itu kan tidak berat, kan sedang enjoy. Sedang sujud kan juga tidak berat, sedang enjoy. Tapi kenapa sering divonis itu sakit jantung? Kalau kita kembali kepada dialognya Nabi Musa dengan malaikat Israel itu, malaikat Israel itu kan pernah ditempeling katanya itu Nabi Musa. Tidak tahu ini kisah ini ditempeling ini maksudnya ya apa tempeling fisik kan ya, tidak selalu begitu. Karena malaikat Israel itu yang selalu menyebabkan kematian. Nah, maka akhirnya supaya malaikat Israel tidak disalahkan oleh Nabi Musa, mati itu sebabnya diusahakan berbagai macam tadi. Tapi hakikatnya adalah innal mauta wahid, mati itu hanya satu. Itu yang pertama. Yang pertama dua. Pertanyaan saya, habis itu mulai pada semuanya. Yang kedua siahah kita. Ini kan kita belum bisa menemukan waktu. Karena siahah kita ini kan mau ke masjid yang sudah diresmikan presiden itu. Kemudian kita mau sowan ke Habib Novel, kemudian ziarah ke makam Habib Anis. Kenapa kita siarah ke Solo? Ya. Sampai Habib Novel saya undang di Pendopo. Kemudian kita ngaji ke Solo dulu itu. Kemudian kita mau ke sana lagi. Yang pertama adalah kita kan supaya disayang oleh Allah, dikenal oleh Allah, itu harus mujalasah ma'al ulama. Kemudian siapa sih Nabi Habib Novel itu? Kita kok mau ke sana. Saya baca sekilas biografinya. Ketika ibunya sedang hamil, itu dapat mimpi diberi kitab oleh Habib Soleh Tabsar, isinya itu terjemahnya apa? Bahwa sesungguhnya kitab itu adalah yang dikandung ibunya itu adalah kitab itu. Kemudian Habib Novel ini belajarnya SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Kemudian oleh kakeknya itu diberi nasihat, Habib Novel, kamu cukup belajar bahasa Arab, nanti akan memperoleh ilmu laduni. Seperti ini Pak Haji Rozik, laduni itu bukan sembarang gitu ya. Sembarang saya didik kok wali, saya didik kok laduni, bingung nawang. Ya itu adalah ujian untuk saya. Saya kira-kira dipuji begitu, merasa diri besar pandakan. Ini ujian untuk saya, latihan. Ya terima kasih Pak Rozik telah menguji saya. Mudah-mudahan hati saya tidak berubah itu. Akhirnya setelah lulus SMA, ini mondok di Pasuruan, yaitu di Pondok Darul Lughah dan Ad-Dakwah, pondok tentang bahasa dan dakwah. Mondoknya hanya 7 bulan. Oleh ibunya suruh pulang. Kiainya itu biasanya mondok kalau tidak tuntas tidak boleh pulang. Tapi oleh kiainya diizinkan, cukup kamu mondok tidak usah lama-lama.
Berarti kiai ini sudah arif bahwa Habib Novel itu ada potensi untuk laduni itu. Kemudian pulang, 7 bulan udah pulang. Di sana berkhidmah sekaligus ngaji di Habib Anis bin Alwi bin Ali yang kemarin di Khol Solo itu. Dari Habib Novel ini belajarnya di Habib Anis selaku santri dan sebagainya juga hikmah. Memang datangnya barokah itu adalah sering harus melalui hikmah. Kadang-kadang orang yang menjadi pembantunya kiai jadi orang alim, santrinya kiai yang taat sekali, yang kelihatannya di pesantren itu hanya biasa-biasa saja, hanya melayani santri, sering yang menjadi kiai besar. Didatangnya barokah itu dengan hikmah ini. Habib Anis ini adalah putranya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Habib Alwi ini adalah putranya Habib Ali Muhammad Al-Habsyi yang kemarin di Kholi. Dari Khol Solo itu bukan makamnya di situ, makamnya di Hadratul Maut di Yaman sana. Tapi di situ ada 2 putranya, yang ini yang mau kita ziarah itu di Masjid Riyadh. Masjid ini adalah dibangun seperti masjidnya Habib Alwi yang ada di Yaman. Jadi kalau kita kenapa saya ziarah biar dia tanya-tanya, karena ini adalah putranya Habib Ali Muhammad Al-Habsyi yang nulis Simtud-Duror. Simtud-Duror adalah artinya mutiara hikmah atau untaian mutiara. Dan kita sekarang masuk pada materi bagaimana kiat atau resep. Kalau saya ngomong konsep itu disalahkan oleh yang mudir. Karena kalau resep itu kan sudah pasti, ditulis dokter harus pasti. Tapi kalau konsep itu kan belum pasti kan, masih konsep. Resep bagaimana bisa menajamkan pandangan mata hati. Yang sudah kita pelajari sudah diamalkan belum? Sudah ya. Kalau enggak itu ya diusahakan bisa diamalkan semua. Meskipun kita ini tidak menjadi wali, tapi niru-niru lelakone wali. Kemarin kan sudah yang ditulis di kapuronnya Mbak Syekh Ibrahim Amas Prokonde itu ngalah, loman, sabar. Sekarang saya tambahi temen. Akasnya belum, akhirnya terakhir nanti temen. Ternyata itu semuanya yang disampaikan Syekh Ibrahim Amas Prokonde itu dari Imam Ghazali, tapi dibahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana itu. Temen itu adalah sidik. Kalau orangnya disebut sodik. Jadi kalau sodikul wa'dil amin itu adalah orang yang temen selalu komitmen dengan janji-janjinya. Ini Pak Sodik ini ya, itu orang yang hebat kan. Jadi orang tuanya hebat memberi nama itu. Kenapa? Sodikul wa'dil amin. Asidik ini adalah sifat wajibnya Rasulullah. Masih ingat bapak-bapak tentang sifat wajibnya Rasulullah? Sidik, fatonah, tablek, amanah. Sesungguhnya teman itu adalah mengarah kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan, dan kebaikan itu adalah akan mengarah kepada surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak kecil adalah selalu teman, sehingga perdagangannya juga menjadi perdagangan yang sukses. Jadi Rasulullah itu bukan modalnya sendiri ketika sedang belajar itu, sedang dagang itu. Banyak investor yang menitipkan pada Rasulullah
karena ke temenane tadi, karena sidiknya tadi. Sebaliknya, kalau kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan merasuka. Sebaliknya, kalau sudah kehilangan komitmen ini, maka akan membawa kehancuran. Ya. Sehingga Rasulullah ini sebelum menjadi nabi sudah punya gelar Al-Amin. Sudah punya sudah punya gelar Al-Amin. Jadi amin itu mestinya ya harus jujur. Rasulullah itu belum apa kan sudah punya gelar Al-Amin. Sukses bisnisnya karena Al-Amin. Ini. Sehingga ketika menaruh apa itu Hajar Aswad, itu yang dipercayakan beliau Rasulullah, meskipun itu adalah berbagai suku bagi bangsa, karena kejujuran beliau Rasulullah. Saya itu masih ingat pernah nonton film dulu tuh Pak Cik Dedi, bintangnya itu Yeni Rahman. Filmnya Secerah Senyum. Ya, dulu kan belum ada TV kan. Secerah Senyum. Punya adik tuh yang buandel pol. Kemudian nuturi gini, kalau kurang cerdas bisa dicerdaskan dengan belajar. Kalau kurang cakep bisa dengan pengalaman. Tapi kalau kurang jujur susah untuk diperbaiki. Lo itu kok bisa guncang saya. Jadi orang itu yang harus diutamakan kejujuran. Kalau sebagai pedagang yang jujur, insya Allah itu banyak yang lahir maupun yang batin itu yang akan menjadi magnet kita. Tapi kalau sudah jadi pedagang, sudah menghilangkan sifat ini, itu barokahnya hilang. Dan akhirnya ya dari kiamat. Di hadis yang lain ada gitu kan, ada seorang yang tanya, kenapa orang yang goroh itu akan cepat kiamat itu apa ya, tamat itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Yeni Rahman ketika saya dengan ibu ke Bukit Tinggi melihat monumentalnya Wakil Presiden ya, Pak Hatta. Kata-kata itu adalah ternyata kata mudranya Pak Hatta itu ya. Kata Pak Hatta itu memang luar yang hebat. Kemudian nasihat itu ternyata tidak harus jadi orang yang baik ya. Kalau mau mencermati itu bisa mengguncang, bisa membangun kepribadian. Dalam bidang apa saja, saya ingat terus itu. Ini sama dengan yang dialami oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan pernah mondok lama. Kalau aslinya kan di Atus itu lahirnya mondok. Setelah beberapa tahun Imam Ghazali ini pulang bareng hafilah. Zaman dulu kita masih banyak perampok itu. Sebelum nyampe rumah itu ada perampok, ada hafilah. Hafilah ini mau merampok. Oleh Imam Ghazali, ambillah semua barangku, tapi yang ini jangan kamu ambil. Itu tumpukan besar itu. Karena ditunjukkan yang ini jangan kamu ambil, semakin penasaran. Maka perampok ini ngambil yang tidak boleh diambil tadi. Pasti ini barang yang sangat berharga. Ternyata setelah dibuka, itu adalah lembaran kertas-kertas yang jelek-jelek itu. Selama beberapa tahun mondok dicatat dalam tulisan itu, dimasukkan. Ditanya, ini apa sampai tidak boleh diambil? Katanya, ini Pak, saya mondok beberapa tahun yang lalu, itu yang saya dengarkan dari kiai saya tulis semua dari ini. Seperti Pak Imam ini ya, penulis semua. Berarti sama dengan Imam Ghazali. Ditulis semua. Kalau ini Bapak ambil, maka sia-sia saya mondok selama beberapa tahun itu.
oleh perampok. Oleh perampok. Ilmu kok kamu tulis di lembaran-lembaran bekas bungkusan seperti ini. Ini harus kamu ingat-ingat, pikirlah nasibmu. Loh, ini mengguncang Imam Ghazali ya, sekalipun nasihatnya perampok. Karena apa? Bahwa sesungguhnya ilmu itu tidak cukup di tulisan. Al ilmu la fis sudur walakin fis sudur. Ilmu itu tidak cukup ditulis tapi harus dimasukkan dalam hati. Kalau hanya ditulis ini kan sulit untuk bisa diamalkan, apalagi sekian banyak itu. Tapi kalau tidak ditulis ya lupa. Saya itu kan karena tidak bisa nulis saja kan pakai HP tadi. HP ini ngadat pisan. Tapi memang saya kalau pakai tulisan kadang-kadang ngomong itu malah tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan itu. Tidak bisa juntrut. Ini goncang Imam Ghazali. Sehingga apa? Apa yang dilakukan? Saya harus bisa merubah. Tidak cukup ilmu itu saya tulis, tapi harus saya masukkan dalam hati sehingga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang saya peroleh. Ini yang saya sampaikan tadi. Meskipun jadi seorang artis, ternyata masih ingat sampai sekarang. Itu adalah sudah lebih dari 50 tahun yang lalu ya. Saya mendengarkan nasihatnya Yeni Rahman itu ya. Tapi ternyata saya baru tahu ketika sama ibu ke Bukit Tinggi. Di beberapa kata mutiara apa itu Bung Hatta itu ditulis itu, kalau kurang cerdas itu bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakep bisa diperbaiki dengan pengalaman, tapi kurang jujur sulit untuk diperbaiki. Maka catatan bagi saya, orang yang berhubungan dengan saya kalau sudah tidak ada kejujuran titik, ini sudah sulit untuk bisa diperbaiki. Dan kunci dari keberhasilan itu adalah kejujuran. Dan inilah yang harus kita sikapi, yang harus kita lakukan supaya kita punya ketajaman mata hati dalam bidang apa saja. Sudah kejujuran. Mas Hartono melaporkan saya, alhamdulillah dilapori meskipun hanya uang 100 rupiah. Ada sahabat Nabi yang namanya itu Abu Dujana. Wis tak eling-eling, aku ora eling-eling Dujana, eling Bu Nurjanah gitu aja. Kok saya lari. Kan cara mengingat-ingat kan harus diingat apa yang paling gampang diingat ya. Saya udah eling-eling aku ngerasa eling Abu Dujana, eling Bu Nurjanah nah wis. Ini rajin sholat berjamaah bersama Rasulullah, rajin sholat berjamaah. Tapi setelah habis salam itu langsung pergi langsing. Ini kan dititeni oleh Rasulullah. Biasanya imam tuh niteni, Pak. Saya juga niteni. Tadi tak hitung yang jamaah di belakang saya yang biasa ini adalah yang MJP ada kurang lebih 30 orang. Tapi ketika di masjid sana kok paling 3-5 orang, yang lain pada kemana ya? Iya Pak, kali ya Pak tolong tak hitung. Ini kan ya. Tapi kemudian yang ulang jamaah di sini ya, ya orang-orang ini ataulah yang belakang ketika jamaah di Masjid Madinatul Madinah ini kok enggak paling kok 5 orang ya. Bareng Abah Turmudi sama sahabatnya itu. Sahabatnya itu besok yang harus ngamannya Pak Turmudi besok. Kalau Pak Sotik ini masuk surga, Pak Turmudi tidak ada, harus dicari. Langsung gunsek. Karena selalu habis salam hilang, akhirnya ditanya oleh Rasulullah, Abu Dujana, kenapa kamu? Apa tidak punya kebutuhan kepada Allah? Kok tidak pernah minta kepada Allah? Akhirnya jawab ada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini punya tetangga ini punya kebun kurma. Kebun kurma ini dahannya ada di atas rumah saya. Setiap pagi kebun kurma ini buahnya jatuh di atap rumah saya. Maka saya cepat-cepat pulang karena kebun kurma yang jatuh pernah ini
Tidak tanya anak saya, langsung dimakan oleh anak saya. Kemudian saya keluarkan apa yang sudah dimakan oleh anak saya. Anak saya tidak boleh kemasukan barang yang haram ini. Ini kalau saya ikut jamaah di sini dengan doanya, maka anak saya itu nanti akan leles kurma yang jatuh di atas atap rumah saya. Jadi kalau jamaah sini ada hajat, buyar pulang dulu tidak apa-apa. Tidak usah nunggu, tidak usah wiridan, selesai pulang dulu tidak apa-apa. Utamanya Pak Arni dekat jadi polisi, pulang dulu tidak apa-apa, lu panutan. Dan ini sudah disalahkan oleh Rasulullah. Oh gitu ya, itu. Kemudian siapa tetanggamu itu? Tetangga kula niki tiyang munafik, Pak. Tiyang munafik. Sekali munafik, tolong ajak ke sini. Diajak menghadap beliau Rasulullah. Oleh Rasulullah, bagaimana kalau kebun kurmamu itu diganti dengan emas mutiara? Orang ini udah tanggap. Ini maksudnya adalah supaya kebun saya ini atau kurma saya ini saya berikan balasannya di surga kan gitu. Dasar orang munafik. Saya tidak mau sesuatu yang masih dijanji-janjikan. Saya tidak mau yang itu dihutang. Kalau mau dibeli silahkan dibeli, harus kontan dan harganya 10 kali lipat dari harga pasar. Setelah itu siapa itu? Ada Sayyidina Abu Bakar langsung maju ke depan. Saya Rasulullah sanggup membeli. Ini yang perlu kita tiru ya. Jadi kalau nanti ada jamaah Asyikah ini mau berangkat tidak punya uang, harus ada yang ngacung. Dan tidak usah malu-malu, pasti kita tutupi, Pak. Yang tidak punya sangu. Ya, jadi orang itu kan tidak selalu punya uang. Kadang-kadang saya itu 100 rupiah aja juga tidak punya kan, tidak saya. Kalau yang tidak punya uang harus ada yang nangkung. Ini yang termasuk membangun solidaritas tadi. Jadi yang nanti minat untuk siyahah, tidak punya sangu, tidak usah malu-malu, bisa telepon ke saya, telepon Pak Rawi, telepon Pak Junaid, Pak Jubaidi, dan tidak akan diumumkan. Dari mana penting kita bangun solidaritas, semuanya bisa ikut gitu ya. Ya karena sudah terbangun dengan kita solidaritas kita ini. Oleh Abu Bakar langsung dibeli, dibayar. Setelah dibayar oleh Rasulullah, diserahkan kepada Abu Dujana tadi. Ini loh pelajaran yang bisa kita ambil, betapa kejujuran beliau Abu Dujana, sahabat Rasulullah, sehingga dapat juga penghargaan dari beliau Rasulullah. Kurma yang asalnya hanya leresan dari buah yang jatuh, akhirnya bisa menikmati semua. Itu pelajarannya kita ambil. Kalau kita tuh jujur, ada saja Pak sumber kita rezeki itu. Ada saja. Jangan khawatir kita itu takut lapar. Kuncinya kita ini berusaha komitmen dengan semua yang pernah kita komitkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Allahumma afiq wa bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.